Selamat pagi Mbak Farah. Pagi. Masih ingatkah dengan saya Mbak Farah? Masih. Bisa disebutkan nama saya? Mbak Laila. Iya Mbak Laila, ya benar saya Mbak Laila ya. Sebelumnya benar ya dengan Mbak Farah. Oke, bagaimana nih perasaan Mbak Farah saat ini? Saya masih sedikit merasa ingin marah-marah aja, Mbak. Apakah sudah bisa mengontrol dengan teknik yang sudah kita pelajari kemarin Mbak Farah? Sudah, Mbak. Sudah ya. Nah, sekarang apakah Mbak Farah bersedia untuk mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Mbak Farah dengan baik? Iya. Mau, oke. Apakah Mbak Farah sudah tahu tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik dan benar ketika saat marah? Belum tahu, Mbak. Belum tahu ya, oke. Saya sedikit akan bertanya kepada Mbak Farah ya, sejauh mana Mbak Farah bisa menjelaskan tentang perasaan Mbak Farah saat marah? Saya nggak bisa menjelaskan. Mbak Farah tidak bisa menjelaskan ya, oke. Nah, bagaimana cara Mbak Farah mengungkapkan perasaan ketika saat merasa kesal? Kadang saya teriak-teriak. Mbak Farah sering teriak-teriak. Oh, oke Mbak. Nah, selanjutnya apabila Mbak Farah mulai merasa kesal, apakah Mbak Farah bisa mengendalikannya? Nggak bisa. Mbak Farah nggak bisa mengendalikannya ya berarti ya, oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berbincang mengenai latihan secara verbal? Apakah Mbak Farah mau? Mau. Untuk waktunya Mbak Farah mau berapa lama? Bagaimana kalau sekitar 10-15 menit? Boleh. Untuk tempatnya, apakah mau di sini? Mau di sini ya, oke. Baik Mbak Farah, jadi latihan ini adalah latihan secara verbal yang digunakan untuk mencegah marah dengan mengungkapkan marah itu secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri Mbak Farah atau merugikan orang lain. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, Mbak Farah bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain juga jadi memahami Mbak Farah, seperti itu ya. Nah, untuk persiapannya Mbak Farah di sini cukup di sini dengan nyaman dan juga tenang ya Mbak ya. Apakah Mbak Farah merasa nyaman? Iya, Merasa nyaman ya, oke. Sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah ya Mbak ya. Setelah marah dikeluarkan lewat nafas dalam dan sudah merasa lega, kita perlu bicara dengan orang yang membuat marah. Ada 3 cara seperti itu. Yang pertama itu kita bisa meminta cara dengan sopan, bersuara rendah dan tanpa berkata kasar. Seperti ini misalnya, Bu, saya perlu uang untuk membeli makanan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi tidak menggunakan kata kasar atau kata-kata yang bernada tinggi. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Misalkan, Ibu, mohon maaf saya tidak bisa membantu Ibu karena saya sedang makan. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi tidak boleh berteriak-teriak seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan kesal. Misalnya seperti ini, saya kesal dengan perkataan itu, seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak Farah bisa langsung mengungkapkannya. Coba sekarang Mbak Farah mempraktikkan ketiganya. Yang pertama, minta uang. Iya. Ibu, saya minta uang untuk membeli makan. Nah, seperti itu, bagus. Oke, yang kedua Mbak. Ibu, saya tidak bisa menolong Ibu karena saya sedang makan. Iya, bagus. Yang ketiga Mbak Farah. Saya kesal dengan apa yang kamu katakan. Nah, bagus sekali Mbak Farah sudah bisa mempraktikkan ketiganya ya Mbak ya. Nah, karena kita sudah melakukannya, sekarang bagaimana perasaan Mbak Farah setelah kita latihan secara verbal tadi? Saya merasa lebih tenang. Oke, lebih tenang, dan pastinya Mbak Farah juga menambah ini ya pengetahuan lagi ya tentang cara mengendalikan amarah. Selanjutnya
Coba Mbak Farah sebutkan lagi tekniknya tadi dengan apa saja Mbak? Minta secara halus, seperti ini. Nah, dengan meminta secara halus itu, misalnya ibu, saya minta uang untuk membeli makan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya itu yang kedua, menolak Ya, ajakan. ya menolak ajakan. Seperti saya tidak mau lakukan karena saya sedang makan. Ya, Terus yang ketiga itu menyuarakan kekesalan, seperti saya kesal dengan apa yang kamu katakan. nah bagus sekali Mbak Farah bisa menyebutkannya dengan baik dan juga benar ya. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Mbak. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan jika Mbak Farah saat merasa kesal atau emosi dan juga disertai amarah seperti itu Mbak. Nah, mau dilakukan berapa kali Mbak dalam 1 minggu ini? Mbak Farah bisa mulai latihan bicara dengan baik. Mau berapa kali Mbak dalam 1 minggu? 5 kali. 5 kali ya, jadi bisa ditulis di sini ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengontrol marah dengan cara spiritual. Bagaimana kalau jamnya kita tentukan untuk pagi sekitar jam 9, apakah Mbak Farah bersedia? Untuk tempatnya Mbak Farah mau di mana? Di sini lagi ya. Di sini saja ya. Oke, kalau begitu Mbak Farah bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari selama 2 sesi ini untuk mengontrol amarah dan juga emosi Mbak Farah. Seperti itu ya Mbak ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari latihan hari ini? Tidak ada ya. Jika tidak, saya izin pamit ke ruangan saya. Bila ada yang ingin diperlukan, Mbak Farah bisa memanggil saya atau rekan-rekan saya. Seperti itu Mbak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya izin kembali ke ruangan ya Mbak ya.